Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yulia Rosaldasari dari kelas 3E Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Belajar dosen pengampu Dr. Saidah MPD. Langsung saja saya akan membacakan soal dan jawaban saya. Adapun soal yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Yaitu psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologi ini seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Dan psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajarannya. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas, sehingga tampak pada kinerjanya mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologis murid. Adapun soal yang kedua yaitu apakah manfaat mempelajari psikologis belajar dan metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar. Yaitu adapun manfaat psikologi belajar yaitu yang pertama meletakkan tujuan belajar, yang kedua mengatur kondisi belajar yang efektif, yang ketiga mencegah terjadi dan berkembangnya gangguan-gangguan mental dan emosi, yang keempat mempertahankan adanya kesehatan jiwa yang baik, yang kelima mengusahakan berkembangnya daya mampu dan daya psikologi belajar 11 guna dari kondisi jiwa sehat yang ada. Yang keenam, memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Yang ketujuh, membantu setiap siswa-siswi dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapi. Yang kedelapan, mengenal dan memahami setiap siswa-siswi baik secara individual maupun secara kelompok. Adapun metode-metode dalam psikologi belajar, yang pertama yaitu metode eksperimental, yang kedua metode kuesioner, yang ketiga metode klinis, yang keempat metode case study, yang kelima metode introspeksi. Adapun soal yang ketiga yaitu mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan, yaitu karena perkembangan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pendidikan manusia, dan perkembangan mampu memudahkan proses belajar mengajar di bidang pendidikan. Adapun pertanyaan yang keempat, apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Yaitu pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan definisi belajar tersebut, maka belajar dapat diartikan sebagai tindakan atau perubahan perilaku seseorang yang kompleks sehingga terjadi perubahan dalam diri seseorang baik dari segi kognitif, afektif, atau psikomotor. Dan ciri-ciri belajar yang pertama, perubahannya yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam perbuatan belajar. Perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya.
Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer atau sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang ditetapkannya. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Adapun soal yang kelima yaitu pada pembelajaran tema cita-citaku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Usaha apa saja yang dapat dilakukan siswa supaya efisien belajar? Yaitu adapun aktivitas yang dilakukan oleh siswa untuk belajar dengan tema cita-citaku dan upaya yang dilakukan siswa supaya efisien belajar yaitu dengan cara penelitian yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam 2 pertemuan, di mana pertemuan pertama dan kedua melakukan tindakan sekaligus mengisi lembar observasi pembelajaran per siklus yang setiap pertemuannya terdiri dari 2 kali 35 menit. Tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap siklus disesuaikan dengan rencana pembelajaran. Pembelajaran tematik dengan menggunakan media pembelajaran puzzle di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini melalui 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran puzzle di kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum terjun langsung untuk menerapkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran puzzle, penelitian terlebih dahulu mengikuti guru kelas mengajar tematik selama 1 minggu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara guru mengajar, media apa saja yang digunakannya, dan untuk lebih dekat dengan siswa sebelum langsung menerapkan pembelajaran menggunakan media puzzle. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.